Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajwa Gunawan dengan NPM 2021750 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan Tol Becakayu sebagai sarana penghubung antara Kota Bekasi dengan Kota Jakarta. Topik pembahasannya yaitu kajian teori, yang kedua profil Kota Bekasi, yang ketiga permasalahan, yang keempat solusi pemecahan masalah, dan yang kelima yaitu dampak yang ditimbulkan. Untuk pembahasan pertama mengenai kajian teori, yaitu pembangunan kawasan perkotaan cenderung selalu identik dengan perwujudan dalam bentuk fisik, baik itu dari segi bangunan maupun infrastruktur tambahan, seperti jalan raya, jalan tol, dan semacamnya. Karena wilayah perkotaan memiliki wilayah mobilitas tinggi dan sering terjadi kemacetan di sekitarnya. Kota Jakarta akan selalu bergantung pada kawasan penunjang atau hinterland di sekitarnya karena terbatasnya ruang gerak pada ibu kota memaksa untuk perluasan area perkembangan agar daerah tersebut tidak terlalu terbebani untuk kebutuhan publik akan ruang hunian dan investasi. Saat ini, daerah-daerah yang di lingkup kerjasama tersebut berkembang sangat pesat dari segi pengembangan kawasan maupun ekonomi. Meskipun pada akhirnya kerjasama yang dilakukan menjadi dilema bagi pemerintah daerah yang terlibat di dalamnya dengan minimnya kemandirian dalam mengelola kawasan sendiri. Maka dari itu, dalam video ini saya berfokus pada analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan tol Becakayu atau Bekasi Cawang sampai dengan Kampung Melayu yang sedang dikerjakan kembali dari tahun 2015 baik dari segi lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai profil Kota Bekasi. Melihat kondisi Kota Bekasi saat ini secara geografis, kota ini terletak di sebelah timur Kota Jakarta yang posisinya berbatasan langsung dengan ibu kota yang menyebabkan kota ini memiliki pertumbuhan pembangunan yang pesat dan meningkatnya pertumbuhan penduduk di tiap tahunnya. Pada kawasan pusat Kota Bekasi, sudah banyak berdiri apartemen yang menjulang tinggi dengan lahan yang terbatas dan pusat perbelanjaan yang merabak. Ini merupakan gambar dari profil Kota Bekasi. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai permasalahan. Permasalahan yang timbul kemudian yaitu arus mobilisasi yang tinggi per hari yang dapat dirasakan secara langsung di tiap-tiap ruas jalan yang menghubungkan antara Kota Bekasi dengan Jakarta. Tak kurang dari 2,5 juta jiwa berpindah tiap harinya melalui jalan utama, jalan arteri, jalan tol, dan kereta komuter. Terdapat 6 akses masuk tol pada kawasan ini untuk menuju Jakarta, di antaranya 3 tol berada di Kabupaten Bekasi dan 3 tol lagi berada di Kota Bekasi. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk menampung banyaknya kapasitas kendaraan yang dibawa oleh kaum urban menuju Jakarta, sehingga sering terjadi kemacetan. Tidak hanya pada jalan utama dan arteri, tetapi jalan tol yang notabene sebagai jalan bebas hambatan mengalami kemacetan yang dapat terjadi 2-3 jam. Padahal, jika kendaraan tidak terlalu padat, rute terdekat Bekasi dengan Jakarta Timur hanya dapat mencapai 30 menit. Untuk itu, untuk meminimalisir kemacetan, maka terciptalah solusinya, yaitu dengan pembuatan jalan tol sejauh 21,04 kilometer dengan menggunakan flyover pada area Bekasi, Cakung, dan Kampung Melayu, atau yang disingkat dengan Becakayu. Untuk lahan yang digunakan dalam pembuatan jalan tol ini, yaitu salah satu jalan arteri yang melintasi kawasan Kalimalang atau daerah perbatasan antara Jakarta Timur dengan Bekasi Barat. Lintasan dan lokasi yang terbatas ini merupakan pilihan strategis yang paling dekat dengan Jakarta. Selain itu, ada juga dampak yang ditimbulkan, baik dari dampak positif maupun dampak negatifnya. Dilihat dari dampak positifnya, yaitu ada penambahan rute transportasi.
yang dapat memecah konsentrasi kemacetan yang terpusat pada 3 tol dalam kota dan 2 jalan arteri, serta jalan nasional yang menuju ke Jakarta. Dampak positif yang kedua yaitu peningkatan sektor ekonomi. Dengan peningkatan sarana transportasi akan memudahkan pergerakan arus orang maupun barang atau komoditi yang melintas daerah tersebut dengan menghemat uang, energi, sampai dengan waktu. Sebaliknya, dampak negatifnya dari segi lingkungan itu, pembangunan tol layang ini salah satu bagiannya terletak di area resapan air menuju BKT, yang akan menimbulkan masalah banjir. Dampak negatif yang kedua yaitu dari segi sosial, pembangunan tol ini dihadapkan dengan penggusuran dan pengosongan lahan yang ditempati permukiman ataupun kawasan berdagang sementara yang terdapat di sepanjang Jalan Kalimalang, sehingga akan ada kelompok warga yang kehilangan tempat tinggal dan tempat usahanya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.